lagi sama gua. Hari ini gua lagi di main cave tapi isinya gitu semua guys. Nah, main cave ini siapa nih? Gua panggil ya. Sini lo. Nah, ini dia. Jadi gua kenal dia sebenarnya udah lumayan lama. Halo. Namanya Brandon. Halo. Apa kabar, Don? Baik. Nah, Aman. jadi si Brandon ini punya Hype Gecko. Jadi kalau mau kalian mau tahu itu Hype Gecko itu udah lumayan lama ya. Udah. Dari kapan sih Hype Gecko? Ini berdirinya itu dari 2017. Nah, 2017 tuh berarti sekarang udah 5 tahunan lah ya. Udah. Cuman lu awalnya pertama kali seriusin Gecko tuh dari kapan nih? Awal sebenarnya gue melihara itu udah lama. Jadi udah dari 2011. Cuma memang baru serius tuh di 2016. Terus akhirnya ya udah iseng-iseng 2017 buka toko sendiri. Nah, buka toko sendiri sampai udah nih. Ini dia punya main cave. Ini keren banget sih guys. Jadi ini semuanya isi Gecko. Tapi yang sini sih kayaknya udah pada kosong ya. Iya udah ada kosong Ini- soalnya disiapin buat season ini anakan. Oke, jadi total telur sekarang nih yang lu ada berapa telur? Total telur sekarang mungkin di hampir 200 ya. Hampir 200. Hampir 200. Anjir, 200 guys. Itu banyak banget. Ya. Nggak banyak. Lumayan lah. Tapi 200 itu lu fokusnya kemana nih? More apa? Kalau misalnya Gecko kan banyak banget nih. Soalnya apalah segala macam. Gua sampai lupa juga nih. Tapi lu fokusnya ke apa? Kalau misalkan Gecko? Gua fokusnya itu sebenarnya mostly orang-orang taunya dari Emerin ya. Oke. Di Emerin gua, line breed gua. Kalau di sini tuh sebenarnya banyak banget kontes ya. Kalau orang luar kan hampir nggak ada kontes gitu-gitu. Betul. Tapi kalau di situ kontes banyak banget. Nah biasanya tolak ukur orang tuh kalau misalnya Gecko yang bagus banget tuh bisa dilihat juga dari kontes biasanya ya. Betul. Yang juara satu gitu bisa line breednya yang udah gila-gila. Yang lu jual Gecko bisa sampai harganya fantastis banget. Nah itu biasanya tolak ukurnya salah satunya dari si kontes itu juga gitu. Cuman apa nih? Mana? Gue pengennya dong Gecko lu kayaknya banyak banget. Boleh. Kita mau foto guys. Banyak sih enggak, Bet. Banyak lah. Soalnya gue memang nggak mau terlalu banyak juga karena gue masih ngurus sendiri kan. Kalau misalnya terlalu banyak kayaknya nggak bakal ke-handle juga. Kenapa lu nggak mau pakai kiper gitu-gitu? Ada, cuma ya maksudnya gue masih mau handle mereka sendiri lah. Oke. Walaupun ada kiper ya maksudnya ada yang bantuin gitu. Oke. Jadi mana nih yang punya lu yang paling mantap deh, Emerin line lu yang tapi yang paling oke. Paling mantep dipajang, ditaruh di sana. Oke, kita coba lihat ya. Nih, Ini mana nih? ada di sini nih. Nah, ini apa nih? Ini Emerin. Ini tomato dicampur Emerin. Sebenarnya basicnya semua tangerine, but cuma kalau tomato itu basicnya mereka bikin orange semua. Oke. Nah, kalau Emerin itu fokusnya sama ijonya. Oh ya itu ya, warnanya agak kuning kehijauan gitu ya. Betul. Bodi tengahnya campur sama ada oranye, merah. Nah, selain yang Emerin ini, lu ada apa lagi nih? Gua Gokil gitu. mulai main ke boat stripe sejak 2-3 tahun lalu. Terus kemarin boat stripe gua malah dapat juara, alhamdulillah. Nah, boleh nih. Mana ada nggak yang juara di sini? Ada, tapi lagi Lu lagi breeding dikawinin. Ini. Anjir, mantap sih guys ini guys. Tuh. Wah, gokil. Nah, bukannya lu ada yang hitam-hitam gitu ya? Ya sekarang apa sih lagi ramai tuh Black Knight ya? Black Knight, Bukannya lu ada ya itu? Ada. Tapi Black Knight gua nggak banyak memang karena produksian gua juga nggak begitu banyak kan. Nah, kalau Black Knight itu sebenarnya dari apa sih sampai bisa keluar jadi hitam gitu loh? Sebenarnya Black Knight itu normal campur normal, cuma orangnya bikinnya lama gitu aja. Kan yang waktu itu sempat gue lihat juga ya, jadi Black Knight itu harganya bisa sampai berapa juta ya waktu itu ya, gila banget harganya. Dulu pertama kali masuk ke sini 18-20-an. Oh, iya. Satu ekor. 18 sampai 20 juta guys. Cuman emang ini keren banget sih, tuh. Hitam banget tuh guys. Tuh kalau kalian lihat. Nah, di bawah lampu kayak lebih hitam lagi harusnya ya, kelihatannya tuh. Ini kayak pakai ireng kayak lu punya Gecko, cuman kelamaan dijemur ya, jadi kayak gini dia. Hitam gitu. Tapi ini produksi lu sendiri? Ini cabean gua. Oke, coba cabean lu sendiri. Ada lagi tapi? Atau sisa ini doang? Udah sisa ini dong, sisanya udah diangkutin. Oh, cuan guys, itu mah yang namanya. Cuma ini, lu indukannya join breed atau maksudnya lu indukan sendiri? Enggak, gue indukan sendiri. Oke. Kalau untuk indukannya sebenarnya female udah mati. Oh, I see. Dia female itu full black,
Tapi male-nya tuh nggak begitu bagus kalau buat orang-orang, menurut orang, untuk tolak ukur Black Knight gitu. Soalnya visualnya kayak normal. Hitam cuman masih ada motif-motifnya lah ya. Enggak, kayak normal, bener-bener kayak normal. Soalnya dia itu bapaknya Black Knight pure yang bener-bener hitam. Nah itu kan mahal waktu itu. Sellernya beli sekitar 25 ya. Anjay, 25 juta ya. Dulu. Sekarang udah nggak gitu harganya. Kalau dulu kan pokoknya yang gue tau tuh sebelum Black Knight tuh yang rame tuh Lemon Frost ya. Lemon Frost, betul. Jadi Lemon Frost itu matanya warnanya putih. Dan kalau misalnya dicampur ke kayak semacam tangerine atau amberin tuh ngangkat warna banget. Tapi ya maksudnya gue udah mulai sangat mengurangi si Lemon Frost. Kenapa tuh? Kenapa lu mengurangi Lemon Frost? Soalnya Lemon Frost tuh gue udah ngerasain sendiri kan, emang bawa tumor. Oke. Oh, dia bawa penyakit lah ya. Bawa penyakit genetiknya. Kalau di gecko kan ada yang Enigma ya, ada ayan ya, ada geleng-geleng gitu. Tapi menurut gua kalau untuk Enigma, oke, cuma untuk geleng-geleng doang. Maksudnya kita masih bisa bantu. Misalkan makannya susah gitu, kita masih bisa bantu. Kayak gua ada Enigma gua yang geleng banget. Mana tuh? Di sini. Ini nggak gua breed tapi ya. Oh iya, cuman ya kelihatan sih tadi ya. Ya gitu, bisa ditebalikin begitu. Karena dia rada ayan. Harusnya sih nggak bisa ya. Harusnya enggak sih. Cuma ya gitu. Betul. Maksudnya gue nggak jual juga. Ya udah gue pelihara sendiri. Kalau Lemon Frost itu udah tumor ya hitungannya ya. Udah tumor. Sebenarnya ada banget yang coba ngangkat tumornya. Dan ada aja yang berhasil. Oke. Coba gue ngerasa terlalu riskan lah ya. Terlalu riskan lah, dan maksudnya kasihan juga kan. Gue ngerasanya kayak gitu. Ya udah jadi di sini. Kecil banget lagi ya. Maksudnya gitu kan kecil ya ukurannya. Untuk operasi kan nggak gampang juga gitu ya. Lumayan kecil dibanding misalkan lu udah operasi kayak misalkan sulcata nih. Itu kan ya udah tinggal dibor gitu. Mereka juga keras kan. Kalau gecko kan kayak ringkih ya. Sebenarnya rada susah ya. Kecil banget. Betul. Nah, gue pengen lihat nih, kayak telur lu nih di sini juga banyak banget nih. Ada gak nih yang lagi netes nih? Nggak tahu deh. Coba cek aja ya. Coba cek ya. Ada nih, Bet. Ada satu. Wih, ini apa nih? Ini kalau datanya itu Tramper Lavender dikawinin sama Tramper Lavender. Lihat tuh, kecil banget guys. Ini benar-benar baru fresh, baru banget lahir ya? Baru banget netes hari ini. Ini bekasnya. Ini dua-duanya sama nih ya? Satu clutch ya? Enggak, gue pisah. Tapi kuncinya kalau misalkan lu mau nyatuin gini, kalau bisa hasil anakan visualnya kan gue udah kira-kira tahu visualnya kayak gimana. Oh disatuin, jadi disatuin segrup lah ya? Harus beda tapi. Oh, I see. Jadi kalau misalkan dia netes sama kanan kiri, itu akan visualnya beda. Oh jadi misalkan yang ini garis-garis, yang ini lurus ada stripe-nya. Oh. Nah jadi gampang bedainnya. Kalau misalkan lu satu clutch, misalkan indukannya Tangerine sama Tangerine atau sama Tomato Emerin yang lain breed gua, itu kan sebenarnya hasilnya kurang lebih sama, ya banded gitu hasilnya. Jadi susah bedainnya. Oke. Jadi kalau gua, ini kita taruh sini aja ya. Iya. Kita pindahin. Kita keluarin anaknya, kita pindahin ya. Jadi sebenarnya kayaknya piara gecko ini kesabaran juga telaten. Ketiga tuh kayaknya belajar jadi rukun kayaknya guys. Karena kita harus ngira-ngira juga ya. Tapi emang maksudnya kayak gitu ya, namanya breeding. Jam terbang lah itu namanya jam terbang. Pengalaman. Jadi kayak kita emang punya tujuan. Satu, jadi kalau biasanya tuh orang breeding pasti ada tujuan. Nggak mungkin nggak kan? Beda cerita kalau misalnya breeding tanpa sengaja ya. Iya. Cuma biasanya tuh orang kalau breeding ya, kita let's say kayak ball python. Ball python itu banyak banget morphnya ya. Betul. Itu kan pasti ada tujuannya. Dia nge-breed ini sama ini jadinya apa? Maunya apa, mau kemana. Cuman mungkin kalau gecko, karena dia main di pattern juga lumayan ngangkat lah ya, maksudnya pattern itu lumayan ngaruh di gecko ya. Ngaruh banget. Warna, jadinya kita juga visualisasi dari situ juga guys. Nah, ini kan gecko lu kan banyak yang merah-merah nih. Perawatan lu gimana sih? Merawat mereka gitu? Gua merah-merah ini yang pasti kunci pertamanya ya line breed, nggak bisa bohong gitu. Benar, mau lu kasih suplemen sebagus apapun, genetik tetap nomor satu. Benar. Tapi gue punya rahasia ini, Bang. Nah, apa tuh? Gue pengen lihat. Rahasianya apa tuh? Oh ini guys. Ini rahasia. Super pink. Jadi kalau di gecko nih ya, maksudnya kalau kayak kita di Java ke Chameleon itu pakai super pink itu terbukti emang lebih cerah ya warnanya ya? Iya, gue ngelihat gara-gara Java tuh. Ngelihat Chameleonnya Java bagus-bagus, gue penasaran. Cobain. Dan maksudnya setelah pakai kurang lebih 1-2 bulan,
Ada lah naik, lebih kontras. Lebih kontras ya, jadi Lebih kontras. baik lagi Super Peak itu sebenarnya bukan mengaruhin warna dari gen ya sebenarnya. Jadi Betul. kalau memang gennya udah kuning atau merah, ya nggak akan berubah, jadi kayak makin merah atau makin kuning gitu nggak bisa, itu baik ke gen. Cuman Super Peak ini bantu ngangkat si warnanya jadi makin cerah biasanya. Betul. Jadi kayak kita pakai skincare kurang lebih. Nah tapi bedanya di hewan itu dia makin cerah kulitnya gitu kan. Iya. I see. Nah kalau misalnya kayak telur gini ya, kan tadi kan gue lihat ini pakai perlit. Cuman kayak ada yang nyampur nih. Lu campurnya pakai apa sih? Kalau Gua misalkan ini? nyampur biasanya gue campurin sama vermi. Oke. Karena kalau misalkan vermiculit itu lebih tahan air Oke. dibandingkan Betul. sama perlit ya. Kan gue pakai ada yang untuk male. Dia kan lebih panas tuh. Iya. Nah, air tuh gampang nguap sebenarnya. Benar. Jadi kalau misalkan untuk inkubator pakai ini. Oh, pakai dari Java juga. Kayaknya lu belinya sekalian sama Repasi ya? Bareng Iya, ya? belinya bareng. Oh, oke guys. Jadi ini juga salah satu produk dari Java nih. Ini Repti Vermiculit. Jadi media inkubator itu sebenarnya ada banyak ya. Selain perlit, ada vermiculit. Bisa juga pakai kokopit bersih ya. Kadang Iya. campur sphagnumos gitu. Cuma kokopit resiko sih. Karena satu kokopit itu dia tuh kelembapannya paling tinggi. Itu bisa sebabin jamur biasanya ke telur-telur tuh. Cuman ada juga beberapa hewan yang perlu emang kelembapan tinggi. Humidity banget. telurnya, gitu guys. Jadi kalau misalkan kayak breeding gini sih tetap paling aman sih perlit sama vermiculit ya. Betul. Aman gua juga. Banyak kan sih kayak gitu. Nah saya itu nih kayaknya hewan lu memang bener gecko doang ya tapi ya? Enggak, ada itu doang apa? Ball python ya. Ball python, normal, Gitu. iseng Sama aja. Nah, resolusi lu deh ke depannya nih. Lu mau bawa kemana sih ini? Kayak gecko tuh mau bawa kemana nih? Kalau misalkan resolusi, pastinya gue pengen kasih full in demand orang luar negeri sih, Bet. Oke, jadi lu mau coba main ekspor nih? Coba main ekspor, cuma Tapi sebelumnya lu pernah coba nggak? Pernah coba kirim keluar, udah pernah coba? kalau dulu belum, karena kan quantity gue belum begitu banyak dulu. Jadi untuk jualan di dalam negeri aja dulu habis. Oke. Makanya kalau menurut gue untuk sekarang ya produksi gue yang di dalam negeri udah cukup, bisa ekspor lah beberapa. Mantap. Cuma yang gue tungguin kayaknya lain lu yang tomato tamarind ya. Karena kontes kan tahun ini kayaknya lagi banyak nih. Lumayan. Lumayan banyak ya. Yang ini lagi ada yang lu breed nggak? Si tomato tamarind ini, lain-lain lu yang lagi lu breed ada nggak? Ada, cuma kalau misalkan lu lihat untuk indukannya, sebenarnya udah nggak begitu bagus karena udah proven. Udah maksudnya udah masuk masa produksi tapi udah lewat lah ya. Ya udah, maksudnya udah berkawin berkali-kali. Kalau di gecko itu, lu proven, biasa warnanya akan turun. Oke. Itu tuh nggak bisa sesuatu yang absolut gitu. Mau lu pakai Super Peak juga udah nggak bisa. Oke, emang pasti warnanya lebih turun lah Iya. ya. Kalau udah sering melahirkan Kalau gitu emang ya. iya. Oke, sih. Nanti kita tunggu mungkin beberapa bulan lagi guys. Jadi kita tunggu nih si Brandon bawa balik piagam atau piala lah ya. Amin. Si tomato tamarind ini karena emang gue lagi lihat juga. Maksudnya si dunia gecko ini lagi rame lagi nih menurut gua. Lagi rame lagi, betul. Dibawa lagi sama orang Jogja. Sama Mas Fakri, Repjak kan, Betul. itu maksudnya lagi ramai banget. Jadi gue rasa dunia gecko sih tahun ini mungkin bakalan cerah lagi ya. Karena kemarin kontes-kontes itu yang kelas gecko tuh ramai banget loh, bisa sampai 200 orang. Dan kita tuh kalau misalkan kontes bawanya juga sekarung kan. Sekarang bisa bawa sampai 80 ekor, 90 ekor. Iya, soalnya ya seru aja kan. Emang hewannya kalau dibawa tuh nggak makan tempat kan. Misalkan kalau lu bawa iguana, lu bawa satu aja udah repot. Benar. Kalau kayak gini bawa 80, ya udah bawa kardus gede misalkan 4 biji, 2 biji. Iya benar sih, tinggal bawa doang ya. Ya udah seru aja. Kecil beres bawa kontes, bawa balik jual istilahnya biasanya gitu ya. Antara menang apa nyawer aja udah. Benar gitu. Oke deh. Kayaknya hari ini itu aja edukasinya kurang lebih tentang gecko. Kira-kira lu ada pesan atau kesan nggak sama orang-orang yang kayaknya baru mau coba piara atau breeding gitu di dunia gecko ini? Paling gue cuma mau ngasih tahu lagi rame juga nih ada kasus-kasus desas-desus dari breeder-breeder lama yang ngomong bahwa gecko turun itu harganya banyak yang kabur, banyak yang keluar gara-gara karena ngelihatnya awalnya prospek nih, terus sekarang rada turun. Maksudnya gue sebagai pemain yang dia nggak bisa dibilang lama juga ya, ya emang harganya emang kayak gitu loh, harganya naik turun segala macam fluktuatif. Jadi kalau menurut gua, kalau memang mau mulai, yang pertama belajar breedingnya dulu, belajar genetiknya,
Abis itu ya mental baja aja. Benar, jadi sebenarnya harus selective breeding lah ya. Iya. Harus jelasin gitu. Betul. Oke deh, hari ini itu aja. Nanti abis ini kita bakalan syuting atau kita bakalan ngomongin tempat-tempat lain lagi. Tunggu aja. See you guys. Bye. Dah.